Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurullah, salatu wassalamun ala rasulullah, amma ba'd. Ibadallah rahimakumullah. Salah satu yang menjadi syarat sahnya sholat yang kita lakukan adalah sucinya pakaian dari najis. Sucinya pakaian dari najis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza asaba thawba ihdakunna damu minal haidah, faltakrushu thumma litandahu bima'in thumma lisolli fihi." Rasulullah SAW mengatakan, jika pakaian kalian terkena darah haid, maka gosoklah, kemudian basuhlah dengan air, cucilah dengan air, kemudian sholatlah dengannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa darah haid termasuk daripada najis. Begitupun dengan najis-najis yang lainnya. Najis yang lainnya ketika terkena pakaian itu wajib untuk disucikan dengan air. Nah, lalu bagaimana? Ketika misalkan kita tidak tahu bahwa pakaian yang kita kenakan sholat itu terkena najis. Dan kita tahu setelah kita melaksanakan sholat, contohnya kita sholat subuh, kemudian setelah selesai beberapa saat kemudian kita tahu, oh ternyata pakaian kita terdapat najis. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengulangi sholat subuh tadi, ataukah sholat subuh kita dianggap sah atau tidak perlu untuk mengulanginya? Nah, perlu diketahui bahwa hal ini menjadi khilaf di kalangan para ulama, antara yang mengatakan mengulangi kembali dengan yang mengatakan bahwa tidak perlu diulangi. Dengan yang mengatakan tidak perlu diulangi artinya sholatnya sah. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syarhul Al-Syarhul Muhadzab, "Fur'un fi madzahibil ulama fi man shalla bi najasati nasiyaha aw jahalaha." Sesuatu yang menjadi cabang terhadap hal yang berkaitan dengan ini, yaitu najisnya pakaian yang digunakan ketika sholat, ketika dia lupa ataukah tidak tahu, dia lupa untuk mencucinya, ataukah dia tidak tahu sama sekali. Ada yang mengatakan wajib diulangi, ada yang mengatakan tidak wajib diulangi. Qala Ibnu Munzir wa bihi aqul, berkata Ibnu Munzir, begitupun dengan pendapatku, pendapatnya Imam An-Nawawi, wa huwa mazhab Rabi'ah wa Malik, dan ini merupakan mazhabnya Rabi'ah begitupun dengan Malik, wa huwa qawi, dan ini merupakan pendapat yang kuat, bid dalil wa huwa mukhtar, dan juga pilihan. Apa pendapatnya? Yaitu la i'ada alaih. Salatnya tidak perlu diulangi. Artinya salatnya tetap sah walaupun ada najis di pakaiannya, tapi dia tahu setelah dia melaksanakan salat. Dia tahu bahwa pakaiannya terkena najis setelah dia salat. Dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin, pendapat mayoritas ulama terdahulu, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Hal ini juga ketika misalkan kita tidak tahu atau ragu, kita sholat kemudian ragu apakah pakaian kita terkena najis atau tidak, maka mayoritas ulama mengatakan sholatnya tidak perlu diulangi, dan sholatnya tetap dianggap sah. Salah satu dalil yang mereka gunakan yang dikutip oleh Syekh Abdul Aziz adalah riwayat Al-Hakim, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Wa qad tsabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khalaha alaihi wa huwa fi shalah lamma akhbarahu Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sandalnya sementara dia dalam keadaan sholat. Kenapa dibuka? Karena malaikat Jibril menyampaikannya bahwa di sandalnya terdapat najis. Walam yaud awal sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi sholatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya, bal istamarra fi salatihi. Bahkan Rasulullah itu melanjutkan salatnya. Hal ini menjadi dalil yang dijadikan ulama untuk sahnya salat bagi orang yang tidak tahu bahwa di dalam pakaiannya terdapat najis. Nanti dia tahu setelah melaksanakan salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.